Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kualitas dan kepercayaan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan Shopee Jakarta Pusat yang disusun dari kelompok 4 yang beranggota Muhammad Ilyas Mustafa, Ferry Rahmanto Putro, Abdul Jamil, Nur Habibah, dan Aristo Christian. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Heni Armania S.Pd MM. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama, di sini saya membahas tentang latar belakang. Perkembangan teknologi digital membuat transaksi bisnis beralih ke e-commerce dengan Shopee sebagai salah satu marketplace utama di Indonesia. Yang kedua, keberhasilan platform dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan yang membentuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meskipun Shopee besar, masih ada keluhan terkait lamanya pengiriman produk tidak sesuai dan kendala pengembalian dana, menunjukkan pentingnya kualitas pelayanan dan kepercayaan. Dan yang terakhir, penelitian ini berfungsi pada pengguna Shopee di Jakarta Pusat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Rumusan masalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan atau X1 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau variabel Y? Yang kedua, apakah kepercayaan pelanggan atau X2 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau variabel Y? Yang terakhir ada apakah kualitas pelayanan X1 dan kepercayaan pelanggan atau X2 berpengaruh terhadap variabel Y secara simultan. Konsep utama dan dimensi variabel. Yang pertama, kualitas pelayanan atau X1, kemampuan penyediaan jasa memenuhi harapan pelanggan. Dimensinya ada tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Dan yang kedua ada kepercayaan pelanggan atau X2, keyakinan pelanggan akan integritas dan keandalan penjual. Dimensinya adalah competence, integrity, benevolence, predictability, transparansi. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan atau variabel Y, perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dimensinya adalah kesesuaian harapan, minat pembeli ulang, dan rekomendasi. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Di sini ada kerangka berpikir. Kualitas pelayanan X1, kepercayaan pelanggan X2, kepuasan pelanggan Y. Lanjut ke hipotesis penelitian. H1, kualitas pelayanan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. H2, kepercayaan pelanggan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. H3, kualitas pelayanan atau X1 dan kepercayaan pelanggan atau X2 berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Y. Di sini kerangka berpikirnya kita lihat di gambar yang di samping, yaitu X1 kualitas pelayanan nyambung atau H1 di situ ke Y atau kepuasan pelanggan. Terus dari X1 ke X2 atau H2 kepercayaan pelanggan. Terus dari X2 ke Y sama dengan H3. Metode penelitian. Populasi dan sampel populasi. Seluruh konsumen individu pengguna layanan Shopee di Jakarta Pusat atau dikategorikan sebagai populasi tak terhingga. Yang kedua, teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Ukuran sampel N atau
responden 35 responden. Kriteria sampel berdomisili di Jakarta Pusat, usia minimal 17 tahun dan telah bertransaksi di Shopee minimal 1 kali dalam 6 bulan terakhir. Terus kita lihat di kalimat yang ada di kotak, jenis penelitian kuantitatif, asosiatif atau kausalitas. Lalu ada instrumen data. A. Kuesioner terstruktur untuk data primer. B. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin. 1. Sangat tidak setuju atau STS. Yang kedua tidak setuju atau TS. Yang ketiga netral atau ragu-ragu. Yang keempat setuju atau S. Yang kelima sangat setuju atau SS. C. Uji validitas korelasi persen item dinyatakan valid jika dihitung lebih dari 0,361. Lalu ada uji reliabilitas Cronbach alpha, penurunan reliable jika nilai lebih dari 0,60. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, menjelaskan karakteristik responden dan variabel seperti minimal, maksimal, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu ada uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas yang berguna untuk memastikan model regresi layak. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan. Persamaan regresi Y sama dengan A B1X1 plus B2X2 plus E. Lalu terakhir ada pengujian hipotesis, uji T parsial, bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing X terhadap Y. Yang kedua ada uji simultan F, menguji pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Dan yang terakhir koefisien determinasi atau R2, mengukur seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y. Pengaruh parsial dan pengaruh simultan. Kualitas X1 sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Yang kedua ada kepercayaan pelanggan atau X2 sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pengaruh simultan atau uji F. Kualitas pelayanan X1 dan kepercayaan pelanggan terhadap X2 bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Kesimpulan. Di sini kesimpulan kualitas pelayanan atau X1 sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Y. Uji partial tech, peningkatan reliability, ketepatan waktu, dan jaminan secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kepercayaan pelanggan atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Keamanan transaksi dan kreditabilitas platform adalah faktor utama yang menghilangkan kekhawatiran dan mendorong rasa puas. Pengaruh simultan X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap uji Y atau uji simultan F. Model regresi layak digunakan kedua variabel ini secara bersama-sama memiliki kontribusi yang kuat dan menjelaskan variasi kepuasan pelanggan.